Pernah didekati makhluk halus seperti ini? Atau yang seperti ini? Dimanapun tempat tinggalnya, apapun jenisnya, sulit untuk menolak pesona makhluk berbulu dan menggemaskan ini. Karena buatku kucing itu menggemaskan. Jadi kayak gimana ya? Kayak pengen kalau aku bilangnya uel-uel gitu, saking gemesnya. Apalagi kalau kucing-kucing kecil tuh, anak kucing kitten itu gemes banget. Dan mereka tuh kayak tingkahnya tuh ada aja gitu. Ya dari yang usil, dari yang tiba-tiba lompat sendiri gitu kan. Jadi buatku tuh lucu aja gitu. Jadi lebih ke lucu dan menggemaskan kalau kucing itu. Kecintaan masyarakat terhadap kucing bukan hanya dimiliki oleh mereka yang memelihara kucing. Ada juga orang yang mencintai kucing, walaupun kucing liar. Apa ya, soalnya kayak udah kebiasaan sih. Jadi tuh dulu ini awal kayak ini tuh semenjak kucingku hilang. Jadi aku muter-muter bawa ini, terus aku panggil-panggil gitu, ternyata banyak kucing lain yang keluar daripada kucingku gitu. Terus akhirnya cobalah aku kemana-mana selama 6 bulan bawa ini. Terus aku juga sering kan, maksudnya kadang-kadang kalau pas main ke luar negeri, jadi kan yang ditanyain, ini aku jawab aja cat food. Kemarin tuh aku sebenarnya kesini tuh nonton konser Kak. Walaupun di nonton konser itu aku juga bawa ini. Terus kayak ditanyain dikitnya, lah ini makanan kucing gitu. Jadi kan soalnya siapa tahu kalau di jalan-jalan itu kan tetap ada kucing ya. Buktinya pas aku nontonnya di Ancol. Di Ancol tuh ada, aku masih makan kucing tuh sampai segini habis. Selama masih bisa bawa refillannya aku bawa. Cuma kalau nggak bisa pokoknya sini harus full gitu sebotol itu. Kucing adalah hewan yang unik karena pesonanya yang kuat. Bahkan kucing bisa membuat mereka yang awalnya tak suka menjadi jatuh cinta. Gitu, soalnya awalnya dulu nggak boleh punya kucing, terus karena dikasih ya udah diterima gitu, terima terus kayak akunya emang pengen, cuma mama yang nggak boleh kan, terus sama mama juga suka, jadi nggak pernah beli kucing. Nah itu Begitu kuatnya pesona si Meong sampai bisa menaklukkan hati manusia. Sebetulnya apa sih yang menjadi daya pikatnya? Karena kucing itu lucu ya, lucu, menggemaskan, dan punya suara yang mirip dengan suara bayi. Jadi biasanya kan kita kan emang seneng anak kecil ya biasanya dengar suara kucing yang meow meow mirip suara bayi. Kita tuh cenderung kayak wah ini lucu banget ya, mungkin kita ada kayak sedikit iba juga sih sama kucing ini ya, soalnya kan kucing biasanya kalau kelaparan dia ngeong-ngeong minta makan, nggak bakalan bertinggung tuh sebelum kita kasih makan. Selain itu, kucing juga ternyata bisa jadi support sistem manusia. Semuanya sih, mereka penampilannya tuh menggemaskan banget yang pertama, terus yang kedua suaranya itu mirip dengan suara anak kecil gitu ya, jadi ya bikin hati itu luluh. Terus yang ketiga, kelakuan mereka, kadang kan kita kan lelah bekerja ya, dan kadang kita juga merasa burn out atau ya merasa kayak anxiety gitu. Nah di saat-saat kita down itu kadang kucing tuh suka nyamperin terus kayak ngasih dukungan moral gitu ya, kita merasa punya support system tambahan dari mereka gitu ya, selain keluarga inti. Secara spesifik ya, mungkin mereka suka sama behavior kucing ya. Jadi sebenarnya kucing itu mereka sensitif sama perasaan orang gitu. Jadi kayak bisa tahu aja ya ini orang lagi galau, ini orang lagi senang atau gimana. Mereka selalu datang di saat yang tepat gitu. Kan yang paling penting itu kan, kalau kita lagi galau terus tiba-tiba ada yang deketin, dusel-dusel, kayak kayak ngasih semangat gitu. Kita nanggepinnya, oh nih kucing ngasih semangat nih ke aku nih, supaya tetap tegar, keep fighting gitu ya. Kita jadi semangat lagi gitu, dan di situ kita merasa kayak kita mutual gitu ya hubungannya sama kucing. Jadi kita taking care mereka dan mereka juga mensupport kita secara emosi. Data Euromonitor tahun 2022 menunjukkan peningkatan signifikan pemelihara kucing di Indonesia. Dari sebelumnya 2,15 juta orang pada tahun 2016 menjadi 4,8 juta orang. Bahkan pada survei Rakuten Insight di tahun 2021, Indonesia menjadi negara dengan pemelihara kucing terbanyak di Asia. Dengan jumlah yang sebanyak ini, apa sebetulnya yang membuat orang ingin memelihara kucing? Ini sebenarnya fenomena yang kita lihat nggak cuma deket-deket ini aja ya, udah cukup dari lama kayak gitu.
kalau alasan sederhana kan kucing itu kan hewan peliharaan ya. Kita kayak ada perasaan senang gitu punya kucing. Kita ada perasaan kayak ada mainan gitu ya di rumah. Ada seseorang, ada hewan yang kita pedulikan gitu. Dan secara tidak langsung ketika kita banyak bermain dengan kucing, kita juga ngerasain bahagia gitu, happy. Mungkin kita punya masalah-masalah di kantor, di sekolah, kita sejenak lupa gitu dengan permasalahan kita. Berinteraksi dengan hewan peliharaan, khususnya kucing pun ternyata banyak manfaatnya. Apalagi di tengah dunia yang semakin dingin ini, di mana interaksi dengan sesama manusia semakin berkurang. Karena ketika kita menyentuh kucing gitu, kita kan jadi here and now gitu. Kita berada di masa kini dan sekarang. Dan salah satu teknik di psikologi sendiri ada namanya grounding. Jadi kita membumi untuk berada di masa kini dan sekarang. Dan ketika kita menyentuh kucing, kan indera tangan kita aktif nih. Nah, ketika aktif, kita jadinya pikiran kita yang kemana-mana, aduh takut nih nanti di kantor, mungkin sekarang kan fenomenanya lagi banyak layoff gitu ya, aduh takut banget layoff, aduh anak sekolah takut banget besok mau ujian. Nah pas kita megang kucing, tiba-tiba kita fokus nih sama apa yang depan kita. Dan di masa kini dan sekarang kan sebenarnya kita ngerasa aman gitu. Nah itu makanya kita bisa menurunkan kecemasan. Terus juga kalau kita udah turun, emosi kita udah lebih stabil, kita kan bisa lebih solutif atas masalah-masalah kita tadi. Kita bisa mikirin, oh kita mestinya ngelakuin apa sih gitu, apa sih pencegahan yang mesti kita lakukan ke depannya gitu. Dan memelihara hewan pun ternyata mengajarkan kita untuk membangun empati. Dan yang terakhir, yang paling penting juga adalah membangun empati gitu. Kalau anak kecil, kenapa lebih baik mereka punya hewan dari kecil? Mereka bisa bangun hubungan nih dengan hewan. Dengan mereka belajar untuk membangun hubungan dengan hewan, mereka juga bisa belajar membangun hubungan dengan orang-orang di sekitarnya kayak gitu. Apalagi dengan sesamanya gitu. Karena empati ini tidak hanya bisa dari rumah gitu ya, dari keluarga, tapi juga bisa dari hewan kayak gitu. Dan dengan terbangunnya empati di lingkup yang kecil ini, adakah dampak besarnya? Ini kan kita skupnya masih kecil gitu ya, kita dari tadi ngomong individu antar individu gitu. Nah tapi ketika kita membangun empati, kita juga membangun kepekaan sosial gitu. Oke, misalnya sesama rekan kerja, sesama keluarga dan seperti itu. Tapi ketika kita lebih sadar dengan banyak orang, kita juga akan lebih sadar dengan permasalahan yang muncul di sekitar kita. Ketika kita sudah lebih luas lagi skupnya gitu ya, kita paham permasalahannya apa, kita bisa membawa gerakan juga untuk ke tempat yang lebih luas juga gitu kan, seperti itu. Mencintai hewan termasuk kucing mengajarkan kita untuk berempati. Kalau empati bisa dimiliki semua orang di dunia, bukankah dunia akan menjadi lebih indah?